Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran ITIL ya. Belajar bersama ya, lebih tepatnya. Kita akan belajar bersama kembali ITIL atau IT International Library. Sertifikasi internasional untuk dulu dikenal dengan ITSM ya, atau IT Service Management ya. Tetapi sekarang ITIL versi terakhir yang kelima lebih suka menyebut dirinya dengan eh, Product and Service ya Management ya. Di DPSM maaf, DPSM Digital Product and Services Management ya, DPSM. Jika ITIL yang versi terdahulu atau ITIL 4 menyebut dirinya sebagai ITSM, nah ITIL kelima dia menyebut dirinya sebagai DPSM ya, Digital Product and Services Management. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas governance ya. Ya, kita review sedikit dari materi yang pertemuan yang lalu ya, pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Ya, pertemuan ke-6. Jadi ITIL menawarkan yang namanya ITIL Value System atau sering juga dikenal dengan ITIL Service Value System ya. Bisa dua-duanya ya. Ya, intinya sistem nilai di dalam ITIL untuk membentuk nilai yang bisa mendeliver atau menawarkan nilai ke customer, consumer, atau klien. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari guidance principle ya, ada 7. Focus on value, start where you are, progress iteratively with feedback, collaborate and support visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, and optimize automate. Ya. Kemudian yang kedua, dari value system ITIL itu ada governance ya, atau tata kelola. Kemudian yang ketiga ada value change, yang keempat ada management practices, dan yang kelima ada continual improvement. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang governance ya, tata kelola. Yang dibahas adalah governance versus manajemen ya, manajemen. Ya. Governance versus manajemen. Jadi ada dua ya, ada yang namanya governance atau tata kelola. Bukan government ya, governance. Tata kelola. Kalau government pemerintahan ya. Governance tata kelola. Kemudian ada yang namanya manajemen. Dalam sebuah perusahaan, organisasi ya, harus ada dua hal ini. Ada governance dan ada manajemen ya. Governance dia menjawab pertanyaan apakah yang kita lakukan sudah benar. Ya. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab di governance, di tata kelola. Ya, kita harus bisa menjawab apakah kita melakukan hal yang benar ya. Apakah kita melakukan hal yang benar. Yang benar. Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab oleh
tata kelola, governance ya. Maka dari itu, governance itu isinya adalah peraturan-peraturan, keputusan-keputusan ya, seperti itu. Ya. Sedangkan manajemen itu menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal dengan benar ya. Beda ya. Manajemen menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal dengan benar ya. Bedanya yang dengan dan dengannya. Ya. Jika governance menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal yang benar, sedangkan manajemen menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal dengan benar. Caranya ya. Ya, caranya. Sedangkan ini adalah benar atau tidaknya, ya, arahnya. Ya, kemudian governance ini dia sifatnya strategis ya. Sifatnya strategis ya, strategis. Sedangkan manajemen sifatnya operasional. Ya. Manajemen sifatnya operasional. Nah, beda ya levelnya. Governance itu strategis ya, sebagai panduan strategi ya, sedangkan manajemen sifatnya operasional. Kemudian kita belajar lagi governance itu ya, governance itu dia kegiatan utamanya adalah EDM. Ya, kegiatan utamanya adalah EDM ya, evaluate, direct dan monitor ya, EDM. Ini adalah kegiatan utama dari tata kelola. Jadi tata kelola tidak mengurusi operasional harian, ya, tapi mengevaluasi secara keseluruhan, membuat keputusan secara keseluruhan, dan memonitor secara keseluruhan. Dia melihat gambar besarnya ya. Sedangkan manajemen ini melihat ya detail-detailnya ya, operasional harian. Sedangkan aktivitas utama dari manajemen adalah aktivitas utama dari manajemen adalah plan, build, kemudian apa ya? Improve ya, improve, kemudian maaf, run ya. Plan, build, run, kemudian improve. Nah, ini adalah kegiatan dari manajemen. Dia merencanakan kegiatan, membangun kegiatan, menjalankan kegiatan, dan meningkatkan kegiatan, aktivitas ya. Jadi di dalam suatu organisasi banyak sekali kegiatan. Masing-masing kegiatan itu dijalankan oleh manajemen ya. Sedangkan seluruh kegiatan yang ada di organisasi itu harus dipandu dengan panduan dari tata kelola, governance ya. Seperti itu. Ya, fokusnya governance itu adalah seluruh organisasi ya. Governance itu fokusnya seluruh organisasi.
Oke. Oke, governance seluruh organisasi, sedangkan manajemen mengatur spesifik tim. Ya, tim spesifik ya, fungsi, fungsi atau tim spesifik. Oke, ini adalah fungsi dari manajemen ya. Ya, kemudian pada governance dia jangka waktunya ya. Governance itu jangka waktunya jangka panjang ya. Sedangkan untuk manajemen jangka pendek atau menengah. Nah, ini adalah governance. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas value change ya. Kita akan membahas value chain atau rantai nilai. Ya, sebentar. Nah, ini ya, kita akan membahas rantai nilai ya, komponen ketiga dari sistem nilai ITIL. Ya, yang pertama adalah guiding principle, yang kedua adalah governance, yang ketiga adalah value change atau rantai nilai. Nah, rantai nilai di dalam organisasi ini diibaratkan seperti mesin ya, mesin di sebuah kapal ya. Jadi para penumpang atau pengguna, pengguna layanan kita atau klien atau konsumen ya, mereka di atas hanya menginginkan kenyamanan ya, sampai di tujuan dengan nyaman dan asik gitu ya. Nah, mereka tidak perlu tahu atau tidak tahu, mungkin tidak tahu ya, mungkin tidak tahu bahwa di dalam kapal itu bekerja banyak bagian ya, seperti itu ya. Seperti itu. Inilah yang dinamakan value chain ya, atau rantai nilai ya. Jadi yang penumpang atau pelanggan atau klien atau konsumen rasakan itu adalah produk dan layanannya ya, yang dilahirkan dari rantai nilai ini ya. Jadi mungkin mereka tidak mengetahui ya apa saja yang dikerjakan organisasi kita ya. Ada perencanaan, peningkatan, keterlibatan, desain dan transisi, perolehan pembangunan, pengiriman dukungan, penilaian perbaikan, manajemen pengetahuan dan layanannya, dan lain sebagainya. Jika value system adalah arsitekturnya, value chain adalah mesin yang menjalankannya. Ya, inti mesinnya ya. Mengubah strategi menjadi nilai nyata melalui 8 sistem aktivitas yang terkoordinasi di bawah permukaan. Nah, ini adalah evolusi dari ITIL keempat, versi keempat ya, sebelum tahun 2026 ke ITIL kelima di tahun 2026. Ya, di ITIL keempat hanya terdapat 6 aktivitas ya, plan, improve, engage, design, and transition, obtain, or build, deliver, and support ya. Ada 6. Sedangkan di ITIL kelima
ada 8 aktivitas terpisah ya. Discover, design, acquire, build, transition, operate, deliver, and support ya. Ada 8 ya. Nah, ini kuncinya ya. 4 perubahan kunci. Granularitas ya. Pemisahan tahap siklus hidup yang lebih jelas ya. Di ITIL keempat masih ada penggabungan desain dan transition ya. Ya, di ITIL 5 sudah dipisah ya. Desain dengan transition berdiri sendiri ya. Seperti itu. Kemudian perspektifnya di ITIL 5 sebagai life cycle ya. Model hidup ya, produk dan layanan ya. Model siklus hidup ya. Jadi kita melihat 8 aktivitas ini sebagai product and service life cycle model, model siklus hidup produk dan layanan. Kemudian yang ketiga ekosistem nonlinear ya. Jadi tidak berurutan tidak mengapa ya. Tidak harus discover, design, acquire, build secara berurutan ya. Bisa lompat-lompat atau bisa dibalik urutannya dari support dulu ya. Jadi tidak garis lurus linear. Fokus produk ya, mencakup produk dan layanan digital secara komprehensif. Fokusnya ke produk ya, penciptaan nilai. Ya, secara apa ya? Secara intuitif, secara apa ya? Secara mudah gitu ya. Secara mudah ya memang berurutan ya, secara mudah. Tetapi setiap kegiatan tidak mesti berurutan seperti ini ya. Ya, ini adalah fase perancangan atau blueprint ya. Ada discover ya, menemukan masalah, ya menemukan kebutuhan pelanggan dan lain sebagainya, kemudian mendesain, kemudian acquire ya, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, kemudian baru build, membangun ya. Kemudian transition ya, mentransisikan apa yang dibangun ke tahapan produksi ya. Tahapan produksi diuji coba ya, operate, diuji coba ya, apakah layak untuk diproduksi, kemudian dideliver dulu ya, dideliver ke customer, pelanggan atau stakeholder ya, di deliver, meminta feedback apakah harus sudah diproduksi massal atau butuh perbaikan sebelum produksi massal ya. Kemudian support ya, support jika ada masalah di dalam produk dan layanan yang kita deliver ke pelanggan atau stakeholder. Ya, PSLM atau Product and Service Life Cycle Model secara eksplisit memodelkan perjalanan dari penemuan awal hingga dukungan operasional jangka panjang. Ya. Tetapi tadi diingat ya, tidak semua apa ya, tidak semua kegiatan berurutan seperti ini ya. Tidak semua kegiatan di dalam organisasi harus berurutan seperti ini. Tidak mengharuskan linear seperti ini. Bisa loncat-loncat, bisa terbolak-balik. Ya. Nah, ini intinya adalah discover ya. Discover atau temukan ya, menemukan ya. Memahami kebutuhan, peluang, dan konteks pendorong permintaan ya. Ya, permintaan dari customer ya. Biasanya meminta penambahan fitur atau meminta karena ada aspek experience atau kenyamanan yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian aksinya menganalisis tren pasar dan mewawancarai pelanggan secara berkelanjutan ya. Contohnya menemukan bahwa pelanggan SaaS ya, SaaS atau Software as a Service membutuhkan analitik berbasis AI ya. Karena sudah zaman AI, mungkin pelanggan pengen menambahkan, tolong dong tambahkan fitur AI untuk mempermudah kerja kami. Nah, sebagai provider layanan kita harus tanggap ya dengan permintaan atau demand dari konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah desain atau merancang ya, menerjemahkan kebutuhan menjadi cetak biru, blueprint ya,
dan rencana yang dapat ditindaklanjuti. Ya, aksinya seperti merencanakan arsitektur, tingkat layanan, atau service level agreement ya, SLA, dan menilai resiko dari seluruh 4 dimensi yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, 4 dimensi dari eh, manajemen layanan ya. Kemudian acquire, acquire atau mendapatkan ya, memperoleh sumber daya untuk merancang ya, membangun dan mendukung penawaran ya. Entah itu software, hardware, SDM, pokoknya segala hal yang dibutuhkan itu harus didapatkan ya untuk membangun ya. Pengadaan perangkat lunak, keras, merekrut talenta, membuat keputusan bid versus buy versus partner ya, mana yang lebih efektif dan efisien ya. Apakah membangun sendiri, apakah membeli jadi, atau apakah berpartner dengan penyedia ya. Kemudian build, membangun ya. Tujuannya mengkonstruksi, mengkonfigurasi, dan menguji komponen ya. Bentuk fisik atau digital. Seperti menulis kode, merakit infrastrukturnya, membuat dokumentasi, dan melakukan pengujian ya. Unit integrasi dan UAT ya. Kemudian ini ada tips ya untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian sertifikasi ITIL, jangan tertukar antara build dan transition. Ujian sering menguji perbedaan kritis antara kedua aktivitas ini ya. Keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda ya. Build atau membangun, transition atau transisi ya. Fokus utama dari membangun adalah menciptakan dan menguji komponen. Sedangkan fokus utama dari transisi memindahkan produk ke lingkungan live atau produksi ya. Kemudian lingkungannya di build adalah development atau testing ya. Sedangkan di transition adalah production atau live. Kemudian tindakan ya di build seperti menulis kode, uji UAT ya, perakitan ya. Sedangkan transition rencana deployment, pelatihan pengguna, prosedur rollback ya. Berarti sudah memang siap ya, barangnya sudah siap di transitionnya, siap diproduksi. Kemudian transition atau transisi ya, tujuannya memindahkan produk atau layanan secara aman dan andal ke lingkungan produksi ya. Contohnya, aksinya mengeksekusi rilis, melatih pengguna, dan mengelola prosedur rollback jika terjadi kegagalan. Kemudian operasikan ya, tujuannya memelihara dan mengelola produk di lingkungan produksi secara berkelanjutannya, masih di lingkungan produksi ya. Memantau kesehatan sistem, menanggapi peringatan, alert, melakukan patching, dan mengelola kapasitas 24/7 ya, 24 jam selama 7 hari. Kemudian deliver, yaitu membuat layanan tersedia dan memastikan konsumen dapat aksesnya. Aksinya mengelola katalog layanan, memfasilitasi portal mandiri, self-service, dan provisioning atau penyediaan akses pengguna baru. Ya, kemudian support ya. Support menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, dan membantu konsumen mendapatkan nilai maksimal. Seperti mencatat insiden, mendiagnosis masalah basis pengetahuan ya, knowledge base, kualitas di sini secara langsung membentuk persepsi layanan. Ya, ditegaskan kembali bahwa tadi ya dari discover sampai support itu tidak mesti berurutan, tidak mesti berurutan. Ya. Contoh kasus sebuah insiden support dapat langsung memicu aktivitas build ya, seperti pembuatan hotfix darurat tanpa harus melalui proses desain formal terlebih dahulu. Ya. Paradigma baru IT 5, ekosistem non-linear ya. Aktivitas tidak berurutan, mereka membentuk ekosistem di mana umpan balik mengalir ke segala arah secara simultan ya. Jadi support bisa memberikan umpan balik ke discover, aktivitas support bisa memberikan umpan balik ke aktivitas desain, aktivitas support bisa memberikan umpan balik ke
aktivitas acquired dan seterusnya ya. Dan begitu sebaliknya ya. Jadi tidak linear ya. Bisa saling bolak-balik ya hubungannya. Ya, kemudian value stream ya, menciptakan jalur di dalam ekosistem ya. Ya, peta ekosistem secara keseluruhan ada 8 aktivitas ya, yang saling terkait dan bercabang-cabang ya. Bisa dua arah, bisa satu arah ya, saling terkait. Ya. Value stream adalah urutan spesifik yang dirancang dari aktivitas value chain untuk menangani jenis permintaan tertentu ya. Jadi 8 aktivitas ini namanya value chain ya, atau rantai nilai yang saling terkait ya. Jadi keseluruhan 8 aktivitas ini yang kita kenal dengan value chain. Sedangkan value stream belum tentu menggunakan 8-8-nya ya, pada aktivitas tertentu ya tadi ya. Menangani permintaan tertentu ya, dengan aktivitas tertentu. Mungkin hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Membutuhkan 5 komponen ya. 5 komponen dari value change ya. Nah, ini membentuk satu value stream namanya ya. Satu value stream. Discover, design, acquire, transition, build. Ternyata hanya membutuhkan 5 komponen saja ya. Value chain adalah seluruh jaringan jalan kota ya, sedangkan value stream adalah rute GPS spesifik yang Anda ambil untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Ya, sintesis anatomi 3 aliran nilai ya, value stream. Ada sebuah value stream ya, suatu aktivitas yang membutuhkan 8-8-nya ya. Suatu kegiatan yang membutuhkan 8-8 aktivitas yang ada di value chain ya, semuanya terpakai, ada. Pengembangan produk baru misalnya melibatkan seluruh 8 aktivitas dari discover hingga support ya. Kemudian ada juga yang hanya membutuhkan dua ya, 2 aktivitas saja, seperti penyelesaian insiden ya. Resolusi insiden jalur cepat memungkinkan hanya menggunakan support dan operate saja, tanpa menggunakan komponen value chain yang lain ya. Kemudian ada juga yang pemenuhan permintaan layanan ya, terutama difokuskan pada aktivitas deliver untuk provisioning akses pengguna ya, deliver dan support saja. Nah, ini masing-masing ini disebut value stream ya. Ini value stream pertama ya, berisikan lengkap komponen value chain ya. Ini value stream kedua, hanya berisikan 2 komponen value chain. Dan ini value stream ketiga berisikan 2 komponen value chain juga ya. Seperti itu. Kemudian ini ada checkpoint ujian ya, uji pemahaman. Berapa banyak aktivitas dalam IT5 value chain ya? Ada 8 tadi ya. Discover, design, acquire, build, transition, operate, deliver, and support ya. Kemudian pertanyaan kedua, aktivitas apa yang bertanggung jawab memindahkan aplikasi baru dari lingkungan development ke produksi ya? Tadi transition ya, dari dari proses apa? Dari aktivitas membangun ke produksi ya. Kemudian tim support melihat keluhan berulang dan merekomendasikan peningkatan. Aktivitas apa yang dipicu? Ya, discover ya, menganalisis kebutuhan dan mengevaluasi peluang baru. Kesimpulan, mesin ekosistem yang hidup, ya, evolusi PSLM ya, Product and Service Lifecycle Model bergerak dari 6 aktivitas kaku ITIL 4 ya, menjadi 8 aktivitas beresolusi tinggi ITIL 5 ya, yang seperti jaring laba-laba ya, bisa saling bolak-balik, bisa saling berkaitan, bisa dua arah, dan lain sebagainya dari 8 aktivitas ini. Ya, karena non-linear ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah menggunakan value stream spesifik untuk mengubah strategi dengan mulus menjadi nilai nyata bagi konsumen ya. Ya, tadi value stream tidak harus menggunakan 8 aktivitas ini ya. Bisa cukup 2, bisa 3, atau bisa seluruhnya. Seperti itu.
Ya, demikian adalah materi di pertemuan kita kali ini ya, tentang value chain atau rantai nilai di dalam ITIL. Ya, ada 8 aktivitas tadi kita sudah pelajari bersama. Ya, selamat berjumpa lagi ya di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.